mungkin sama badan jam juga. Kan selamatan lagi. Jaga-jaga dari apa? Viral video rekaman CCTV, seorang pria dianiaya oleh sekelompok orang yang sedang bertikai. Kejadian bermula saat pria ini mencoba merelai keributan di kawasan tempat tinggalnya. Malangnya, ia justru menjadi bulan-bulanan hingga mendapatkan ancaman benda mirip pistol. Korban yang kini dirawat di rumah sakit mengaku tak ingin berdamai. Saya coba berusaha melerai. Tidak lama kemudian ada abangnya dari arah Mandala datang, langsung nurunin samurai dulu, ngacungkan samurai ke arah penjaga malam yang satunya. Dia makin ganas, saya mundur, saya cari batu. Ternyata yang baju hijau itu ngeluarin pistol. Saya malah batunya saya letak balik, saya masuk ke rumah cari stick yang ada di dekat pintu. Saya ambil stick besi itu. Dia lihat saya bawa besi, dia langsung ngarahin samurainya ke arah saya. Saat itu saya spontan maju, saya tepis pakai stick itu ke arah samurai dia. Setelah itu saya tepis, dia langsung membabi buta ke arah kepala saya. Itu semua disaksikan di depan mata anak saya. Polisi akhirnya berhasil membekuk tersangka pembunuhan seorang guru TK di Lombok Barat, NTB. Rupanya pembunuhan ini bermotif latar belakang asmara. Ya, tersangka tega menghabisi korban lantaran diminta pertanggungjawaban atas kehamilannya. Mengaku belum siap menikah, ia pun menghabisi nyawa kekasihnya tersebut. Inilah detik-detik pengendara motor menabrak sebuah gerobak sate yang berada di pinggir jalan. Insiden yang terjadi di Kabupaten Malang, Jawa Timur itu membuat warganet kebingungan. Ya, entah siapa yang salah jika terjadi demikian. Pasalnya area trotoar dijadikan lapak dagangan. Siswi ini menangis sejadi-jadinya saat dirinya terjaring razia petugas kepolisian di Jalan Raya Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Dirinya terjaring petugas akibat tidak membawa SIM dan STNK saat membawa sepeda motornya. Pelajar SMK itu menangis akibat dimarahi orang tuanya saat dirinya mengabarkan kejadian dirinya dirazia. Kakak, Terus telepon-teleponnya ada nggak? pokoknya lagi kerja. Kenapa ditilang? Kenapa? STNK. Nggak bawa STNK? Oh, SIM juga nggak bawa? Habis dari PKL. Oh. Sejumlah pelajar SMU diamankan petugas yang sedang melakukan patroli antisipasi balap liar di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selain menyita 5 unit sepeda motor yang diduga akan digunakan untuk aksi balap liar, petugas juga mendapati sebilah senjata tajam dari bagasi motor milik salah seorang pelajar. Kamu turun aja, turun. Ya, ada mungkin sama badan jam juga. Kan selamatan lagi. Jaga-jaga dari apa? Ini kami mengamankan 5 unit kendaraan, terdiri dari 2 kendaraan yang modifikasi knalpot brong dan memang diindikasikan untuk sarana balap liar. Yang kedua, ada 1 kendaraan yang membawa senjata tajam. Allahu Akbar.
La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. 5 kebiasaan yang bikin manusia ditaksir bangsa jin. Pemirsa, tak banyak yang tahu ternyata kebiasaan sepele manusia juga bisa membuat makhluk jin juga terpikat. Nah, berikut ini mitos kebiasaan sehari-hari yang bikin manusia ditaksir bangsa jin. Berlama-lama di kamar mandi bikin jin jatuh cinta. Pemirsa, Anda punya kebiasaan berlama-lama di kamar mandi? Ternyata kebiasaan sepele ini mitosnya bisa membuat makhluk jin tertarik. Pasalnya konon makhluk jin paling menyukai tempat yang lembab, kotor dan banyak najis seperti kamar mandi sebagai tempat bersembunyi. Selain itu konon mitosnya berisik dan kebiasaan bernyanyi di kamar mandi juga bisa membuat bangsa jin jatuh cinta dengan manusia. Kamar dibiarkan kosong. Selain menyukai tempat lembab, kotor dan bau, bangsa jin konon paling menyukai ruangan yang tak berpenghuni. Setiap melihat ruang atau kamar yang kosong, bangsa jin langsung mengakuisisi jadi penghuninya. Apalagi jika ruang kosong itu lama tidak berpenghuni, kabarnya paling disukai bangsa jin nyaman menghuninya. Sering buang air kecil di bawah pohon yang gelap. Dalam perjalanan jauh, kadang kita tak bisa menahan keinginan buang air kecil. Namun, sedarurat apapun sebaiknya hindarilah buang air kecil di bawah pohon. Konon mitosnya, kencing atau buang air kecil di bawah pohon gelap bisa membuat bangsa jin suka dan tertarik. Maka tak heran jika banyak orang kesurupan setelah melakukan buang air kecil di bawah pohon. Selain itu, berdasarkan literatur keislaman, kencing sembarangan bisa menimbulkan laknat Tuhan. Pasar tempat tempur bangsa jin dan setan. Jangan salah, selain tempat kosong dan sepi jadi idola bangsa jin bersemayam, ternyata tempat ramai seperti pasar juga tempat favorit bangsa jin. Menurut para ahli supranatural, pasarlah pusat makhluk astral berkeliaran. Untuk itu jika sedang berada di pasar, usahakan Anda jangan menjadi orang terakhir di pasar. Konon saat itulah bangsa jin tertarik dan mengikuti. Kisah permintaan terakhir yang menyentuh hati. Kematian merupakan rahasia ilahi. Tak seorang pun manusia di dunia ini tahu kapan ajal akan menjemput. Namun dalam kasus-kasus tertentu manusia bisa tahu kapan dirinya akan mati. Misalnya karena penyakit mematikan seperti kanker. Kanker memang salah satu penyakit paling mematikan di dunia. Lewat penyakit ini dokter bisa mengetahui berapa lama penderita kanker bisa bertahan. Sebelum hari itu, banyak para penderita kanker memiliki pesan dan permintaan terakhirnya kepada keluarga. Permintaan terakhir tersebut begitu mengharukan tidak saja bagi keluarga tetapi bagi orang lain. Dan inilah kisah permintaan terakhir penderita kanker yang menyentuh hati.